Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu kita semuanya bisa bertemu lagi ya. Nah, gimana? Masih semangat? Lebih semangat. Walaupun sudah lebih semangat harus lebih lagi semangatnya ya. Gimana? Masih semangat? Lebih semangat. Kita tepuk semangat dulu aja ya. Tepuk semangat. Oke, hari ini kita akan mendengarkan dari narasumber kita yang sangat hebat, Ibu Yuanita Agustini SPD, mengenai membangun budaya positif di sekolah. Siap untuk mendengarkan? Siap. Siap ya, harus siap, harus fokus ya Ibu dan Bapak Guru semua. Dipersilakan untuk Ibu Yuanita Agustini. Terima kasih Bu MC. Pada pertemuan kali ini, perkenalkan nama saya Yuanita Agustini. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bandung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini dapat bermanfaat untuk Ibu dan Bapak ya. Sebelumnya biar kita konsentrasi ya, kita ice breaking dulu. Permainannya namanya baca bibir ya. Ini clue-nya judul lagu ya. Coba ditebak judul lagu apa? Judul lagu yang pertama. Kupu-kupu. Oke, betul. Teman dulu Bapak beritahu betul. Yang kedua. Yang kedua. Hah? Enggak dikasih clue. Enggak dikasih kunci. terbuka lebar jadi enggak Pembahasan. Apa? Memang dasar bagus. Kali. Oh, nggak tahu ya, nggak tahu. Bisa nggak tahu judulnya. Oke, yang ketiga ya. Oh, oke, lumayan. Terakhir ya. Sabahin lah kalau dulu. Panjang ya. Apa ya? Ini mah pakai bahasa Inggris. Someone like you. Bukan. Oke, kita balik lagi. Alhamdulillah dengan suasana yang ceria mungkin ya kita bisa melanjutkan kegiatan kali ini. Oke, ada pertanyaan nih Ibu Bapak mengenai tentang lingkungan yang positif. Mengapa guru harus menciptakan lingkungan yang positif bagi murid? Ayo, boleh. Agar muridnya nyaman betah di sekolahnya. Iya betul, iya Bu Ajeng boleh. Oh sama, oh temenan ya. Sudah ya, oke keren. Yang kedua, bagaimana cara guru menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Bagaimana coba caranya? Saya guru yang bahagia. Oh guru yang bahagia, oke. Pak Wildan? Dan melakukan komunikasi dengan yang baik. Oh komunikasi dengan baik dengan anak. Oke, Bu Rosalva. Dengan menjadikan contoh guru bahwa kitanya juga bahagia. Oh iya ya, gurunya dulu harus bahagia tentunya ya. Sudah bahagia belum Ibu Bapak? Oh sedikit ya, mudah-mudahan nanti akan lebih bahagia lagi ya. Ya, untuk menciptakan positif vibes ya di lingkungan sekolah, kitanya dulu yang harus positif, betul. Yang ketiga, apa sih kira-kira hubungannya antara lingkungan positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Hubungannya apa nih? Kliknya apa? Ketika lingkungan pembelajaran
Oke, keren, tepuk tangan dulu buat Bu Rita. Oke, terima kasih, betul sekali ya. Dengan suasana yang positif, anak-anak pun akan belajar dengan baik di sekolah ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter positif dan mendorong perilaku yang selaras dengan nilai-nilai tersebut. Pada budaya positif juga ada disiplin positif, bukan tentang hukuman. Jadi pada diseminasi kali ini kita mau menggeser pemikiran kita, mindset kita bahwa hukuman itu bisa menertibkan, bisa mendisiplinkan anak gitu. Tapi sekarang bagaimana caranya dengan disiplin yang positif akan menciptakan budaya yang positif. Nah, anak-anak nanti akan memahami bagaimana konsekuensinya, kemudian tindakan yang akan diambil oleh mereka secara bertanggung jawab. Mereka yang akan membuat pilihan-pilihan tersebut. Nah, di sini ada budaya positif yang nanti dibahas itu. Yang pertama, tadi udah ya di depan disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas, teori kebutuhan, teori motivasi, penghargaan dan hukuman, 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Dari ke-6 poin pokok ini ada yang sudah tahu? Beberapa ya. Oke, kita perdalam kembali. Ibu Bapak tahu ini siapa? Iya, Bapak Pendidikan ya, Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kunci dari pendidikan itu ada 2, selamat dan bahagia. Kalau udah bahagia, insya Allah selamat. Mau selamat? Ya, memberikan teladan mendidik murid sesuai dengan zamannya, mengajar murid sesuai dengan potensi dan kebutuhan, serta menciptakan lingkungan positif dan memotivasi untuk anak-anak itu terus belajar. Nah, di sini kita mau belajar mengenai paradigma teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa ilusi nih. Ada ilusi itu kayak bayangan ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru adalah orang yang paling berkuasa di kelas teh. Tapi benar gak sih? Kalau zaman dulu mungkin iya, tapi sekarang nggak bisa kayak gitu ya kayaknya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apakah betul penguatan positif itu bermanfaat buat anak-anak gitu ya? Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah pernah di sini ada yang merasa pernah dikritik gitu? Kamu mah begini-begini. Mungkin tujuannya baik untuk menguatkan karakternya dia, tapi ternyata itu hanyalah ilusi, hanya bayangan saja. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini nih yang paling sering karena merasa kita sudah besar gitu ya, guru-gurunya sudah lebih dewasa, umur yang lebih banyak dari anak-anak, sehingga memiliki kekuasaan untuk memaksa mereka menuruti kehendak kita. Ternyata tidak, itu hanya ilusi saja. Nah, apa yang ada di benak ibu dan bapak jika mendengar kata disiplin? Patuh, apalagi? Peraturan, apalagi? Hukuman dia paling seringnya mungkin zaman-zamannya kita sekolah dulu hukuman teh untuk mendisiplinkan gitu ya. Apakah sekarang masih efektif kayak gitu apa enggak ya? Nah, disiplin di sini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, untuk orang ini bisa ikut apa yang kata kita gitu ya. Nah, itu sekarang dianggapnya sebagai disiplin, padahal belum tentu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, tadi kayak tadi disebutkan disiplin sama hukuman. Yang kita ingat kan hukumannya,
Kemudian bukan dari disiplin yang bukan belajarnya gitu. Bukan tentang apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai disiplin positif. Yang tadi di awal sudah disinggung mengenai disiplin positif. Disiplin positif merupakan strategi mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi, anaklah yang memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri, bukan lagi gurunya. Hukuman itu bukan lagi datang dari gurunya, tapi berdasarkan pilihan dia mau bertindak seperti apa, tapi yang bertanggung jawab. Disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sehingga mereka dapat dihargai dan dimaknai oleh orang lain. Ya. Disiplin diri berarti mereka dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasari tindakan mereka pada kebajikan, pada nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, jadi datang dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Melakukan sesuatu karena memang dirinya yang mau, bukan karena perintah orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal, nah yang tadi disinggung, ini menjadi sebuah tolak ukur juga buat kita, biar anak-anak itu tahu nih nilai apa yang sebetulnya ingin mereka capai. Sifat positif manusia yang menunjukkan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya nilai-nilai kebajikan universal ini bisa diterima oleh seluruhnya. Nah, salah satu goalnya untuk pendidikan kita yaitu nilai-nilai profil belajar Pancasila. Biar ngantuk kan, yuk nyanyi dulu, Cik, gimana ya? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita percayai bahwa nanti anak-anak kita akan mencapai nilai-nilai pada profil belajar Pancasila. Nah, untuk nilai-nilai universal kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal yang lain, misalnya kejujuran, kedisiplinan, itu juga masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Adakah? Konten saya duduk ya. Kayaknya duduk dulu. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka seseorang akan melakukan sesuatu karena itu gitu. Aku mah datang ke sekolah karena takut dimarahin mama, atau misalnya menghindari ketidaknyamanan, aku mau temenan sama dia karena takut dimusuhi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya gini, contoh anak saya ya, yang kecil gitu, kalau belajar harus ada sogokannya gitu ya, karena dia mengharapkan imbalan misalnya. So tuh belajar dulu nanti dapat apa. Kemudian dia juga mengharapkan sesuatu dari orang lain. Misalnya dia mau membantu karena akan mendapatkan sesuatu dari orang lain. Itu termasuk ke dalam motivasi eksternal atau di luar dari dirinya. Sedangkan yang diharapkan itu yaitu motivasi internal yang datang dari dalam dirinya sendiri, menjadi seseorang yang mereka inginkan dengan menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Tadi nilai-nilai kebajikan tadi ya. Untuk menghargai dirinya sendiri ya bagaimana caranya? Anak tersebut yang nggak bisa datang ujuk-ujuk gitu ya, pasti harus dengan beberapa pembiasaan. Nah, untuk di kelas kita pernah memberikan hukuman pada anak-anak. Hukuman misalnya anak-anak negara mulai dirinya berisik di dalam kelas. Kamu duduk
itu kan dengan nada tinggi, apakah anak tersebut bisa nurut? Karena itu motivasinya eksternal. Yang bisa nurut sebentar, tapi karena eksternal dia malah menghindari ketidaknyamanan atau takut tadi. Nah, kalau misalnya kita gini, buat kesepakatan dulu pada awal kegiatan pembelajaran, yuk nanti saat belajar kita duduk dengan tertib ya. Buat anak kelas besar mungkin bisa, buat anak kelas kecil agak effort gitu ya, agak usaha banget gitu ya, buat ngingetinnya harus berulang-ulang buat kesepakatan tersebut. Tapi kesepakatan juga bisa dilanggar karena belum menjadi sebuah keyakinan bagi dirinya, karena dia belum meyakini ngapain saya duduk, ada manfaatnya, misalnya saya udah sukanya lari-lari, karena hal tersebut belum menjadi keyakinan dirinya gitu. Nah sekarang kalau hanya peraturan saja, dilarang lari-lari dengan kalimat konotasi negatif, itu akan mengakibatkan anak tersebut seperti seolah-olah diperintah gitu. Karena yang kebanyaknya ya lari-larinya, bukan dilarangnya, bukan jangannya. Nah sedangkan keyakinan kelas atau keyakinan pada dirinya sendiri itu dibangun dari dalam dirinya. Gimana cara membangunnya? Ya, yang pertama kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini memang sifatnya abstrak, susah banget ya. Susah banget kayaknya kalau awal-awal mah susah banget buat diterapin buat anak-anak teh gitu ya. Ini teh gimana ya? Anak-anak tuh udah ada keyakinan kelas, sudah ada kesepakatan kelas, tapi masih saja dilanggar gitu. Masih sering diulangi gitu kesalahannya teh. Karena bersifatnya memang abstrak buat mereka, belum nyata gitu. Kan kayak misalnya baik dengan teman, baik teh kayak gimana bentuk baik gitu, bahkan belum kebayang. Nah, untuk mengubah hal tersebut maka dibuatlah kalimatnya dengan sangat terinci. Misalnya baik kepada teman saat belajar, kemudian duduk dengan rapi pada saat belajar. Nah itu kan jadi dia teh harus tahu nih sikapnya kayak gimana. Kalau misalnya cuma baik aja itu terlalu global gitu. Kemudian keyakinan kelas juga bersifat pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif tadi ya. Hindari kata jangan, hindari kata dilarang. Gunakan kalimat-kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah gini, yang saya terapkan di kelas, keyakinan kelas itu hanya 2. Yang satu, saat guru sedang berbicara, anak-anak mendengarkan. 2, saat anak-anak mendengarkan, saat anak-anak berbicara, guru yang mendengarkan. Itu adalah sikap saling menghargai. Nilai kebajikan universalnya itu adalah menghargai. Itu aturannya cuma 2, keyakinannya cuma 2. Jadi kita saling menghargai. Pas waktu anak bicara ya gurunya mendengarkan, saat gurunya bicara anaklah yang mendengarkan. Kayak emang sih kayak awalnya asal klise gitu ya, anak-anak bisa mendengarin ibu gurunya gitu di kelas dengan jangka waktu yang agak lama. Tapi ternyata setelah diterapkan di kelas, kita punya keyakinan kelas apa nih? Diulang-ulang setiap hari. Sampai akhirnya tidak perlu diingatkan pun mereka sudah punya tanggung jawab dari dalam dirinya. Jadi cukup ibu mau ngomong, temannya udah ngingetin gitu, jadi udah nggak usah, hei ibu mau ngomong dulu, ibu mau ngejelasin dulu gitu. Udah nggak usah kayak gitu karena mereka sudah meyakini dalam dirinya sendiri gitu bahwa hal tersebut memang menjadi kesepakatan bersama dan menjadi keyakinan bersama, saling menghargai. Kemudian pada saat kalau menjelaskan gitu, anak ada yang nyeletuk, misalnya kan emang anak-anak suka gitu ya, celetuk gitu ngomongnya. Iya apa, kita kasih jeda dulu, dengarkan dia. Kalau misalnya dia sudah selesai, ibu boleh melanjutkan tidak? Nah,
Berarti anak tersebut kan merasa didengarkan gitu. Oh iya Bu boleh. Nah itu salah satu keyakinan kelas. Kemudian dari semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Memang pada saat pembuatan keyakinan kelas itu, wah banyak banget rancangan-rancangan yang diajukan sama anak-anak. Pengen kelasnya begini, pengen kelasnya begini. Tapi cuma satu poinnya, pengen kelasnya damai ternyata. Dari sekian banyak pendapat, yang paling paling banyak harapan menjadi harapan mereka itu adalah kelasnya tertib saat belajar, karena ternyata pengalaman mereka sebelumnya di kelasnya itu saat belajar itu terlalu riuh gitu, terlalu berisi, jadi nggak bisa ngikutin pembelajaran dengan baik. Nah dengan adanya kesepakatan kelas seperti itu, keyakinan, alhamdulillah kegiatan pembelajaran pun lebih tertib, lebih teratur. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jangan bosan, kita buat refleksi, tanya lagi keyakinan kelas kita ini mau ditambah, mau dikurangi atau mau bagaimana gitu ya, mau direvisi lah gitu. Nah ini implementasinya. Yang pertama saya menanyakan suasana kelas seperti apa yang mereka impikan. Yang kedua bagaimana menunjukkannya. Yang ketiga tindak lanjutnya adalah mengimplementasikannya. Nah di sini apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ada yang tahu? Hukuman kayak gimana sih? Yang namanya hukuman? Fisik, terus satu arah ya, betul. Terus apa lagi? Oh terlalu ini ngedadak gitu hukuman. Spontan ya. Ya anak-anak juga nggak tahu nih kayaknya kesalahan dia nanti hukumannya apa gitu ya. Kalau konsekuensi, kira-kira sama konsekuensi apa bedanya? Dari kesepakatan bersama. Jadi mereka yang bisa buat kalau kamu begini konsekuensinya akan seperti ini. Dan kesepakatan dibuat bersama. Jadi hukumannya itu dibentuk bersama gitu. Walaupun sebenarnya konsekuensinya kan dalam bentuk hukuman ada, yang lain juga ada. Oke, berarti kalau hukuman tadi disebutkan satu arah, kalau konsekuensi sudah mulai dua arah ya. Walaupun masih ada hukuman di situ ya. Hukumannya mungkin itu ya dibuat tidak nyaman. Hukumannya juga sudah disepakati dulu ya kalau konsekuensi. Nah kalau restitusi itu lebih tinggi lagi dari konsekuensi, artinya si anaklah yang memberikan solusi atas permasalahannya sendiri gitu. Nah restitusi tersebut apakah kita sudah melaksanakannya Ibu Bapak? Restitusi apakah masih sulit melaksanakan restitusi? Iya sih. Iya. Ya tantangan yang paling besar menerapkan restitusi yaitu saat anak tersebut masih mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Ya, gurunya harus gimana? Sabar ya. Kata Cipung mah harus sabar walaupun gitu ya. Dari hukuman dan konsekuensi dan restitusi yang paling baik yang mana? Restitusi. Sepakat? Setuju ya. Nah sekarang kita ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini perbedaannya. Kalau hukuman bersifat tidak terencana, terlalu tiba-tiba, betul tadi ya yang dikatakan murid tak spontan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tersebut. Kemudian biasanya bersifat fisik maupun psikis. Murid akan disakiti, anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Nah ini teh kadang-kadang nggak sadar ya, suka kadang nggak sadar kita kasih hukuman. Padahal hukuman teh cuma dalam waktu pendek aja, anak teh bisa nurut hanya saat itu. Tapi nanti kedepannya ya diulang lagi lah gitu. Makanya kenapa hukuman kurang
efektif untuk anak sekarang ya, gen apa ya yang anak-anak yang kita hadapi saat ini adalah gen alpha. Anak-anak yang tidak bisa dikasih tahu gitu ya, dikasih tahu hanya satu kali. Mereka itu anak-anak serba praktis, di mana mereka nggak bisa cuma dikasih tahu dengan kalimat yang panjang, dinasehati nggak bisa. Mereka hanya bisa dinasehatinya dengan kalimat pendek tapi ngena ke hatinya, jelek gitulah istilah namanya. Kalau dikasih nasihat yang panjang-panjang, insya Allah mau didengar. Nah, kemudian konsekuensi tadi, konsekuensi sudah mulai disepakati, disetujui antara murid dan guru. Misal, kalau kamu terlambat lagi, kira-kira apa yang harus kamu lakukan misalnya, atau nanti hukumannya kamu lari misalnya. Tapi kadang-kadang hukuman dan konsekuensi itu tidak sejalur, tidak searah. Kesalahannya apa, hukumannya apa. Misalnya, ya tadi kesiangan, hukumannya lari, apa hubungannya? Terus atau misalnya menulis panjang gitu, kan gak ada hubungannya sama sekali gitu. Nah, kalau di restitusi, mereka betul-betul kembali kepada keyakinan dirinya, bagaimana mereka harus memperbaiki dirinya sendiri. Nah, di sini guru mengajak murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka sadar gitu ya, berefleksi pada dirinya sendiri. Yang pentingnya itu adalah refleksinya, di mana mereka mengakui kesalahannya. Kemudian gurunya pun tidak menjadi sebagai penghakim, ya penghukum gitu. Iya dong, kamu mah atau sesuai kamu kasih yang kamu baik gitu. Nah, itu sama aja bukan restitusi gitu ya. Kalau restitusi mah seolah-olah kita itu menempatkan diri pada posisinya anak tersebut. Nah, ini kok bisa ya memberikan penghargaan dapat berarti sebagai hukuman? Di sini pernah ada yang ngasih hadiah? Pernah? Sering? Enggak ya, tapi udah enggak pernah. Nah, mungkin ibu bapak di sini juga pernah tahu bahwa penghargaan itu, reward punishment itu sama aja melenakan gitu ya. Yang namanya punishment atau hukuman pasti dihindari karena tidak nyaman tadi. Sedangkan reward, kalau misalnya terus-terusan kita kasih reward, ya anggaplah kayak misalnya kalau kita dikasih manis gitu, permen tiap hari, bisa sakit gigi kan lama-lama gitu. Giginya bisa bolong, bisa rusak kalau misalnya terus-terusan dikasih permen gitu, hal yang manis. Nah, ternyata dengan memberikan penghargaan pun dapat memberikan hukuman sebagai hukuman. Kayak gini, contohnya, ambil contoh, kalau misalnya kita melakukan sesuatu, terus kita dipuji baik, otomatis nanti aku bakal ngelakuin yang tadi karena kita dipuji, bukan karena materi ya, karena hanya dengan pujian aja, ya bagus ya. Tapi sekalinya tidak diberikan pujian, apa kira-kira? Kecewa. Nggak mau dikerjain aja, mendingan biasa aja, nggak ada rewardnya. Apalagi kalau dikasih dengan bentuk materi, kalau segala-galanya dikasih dalam bentuk materi, walaupun itu hanya berupa kertas lah, kesapira gitu istilah namanya, cuma kertas bintang aja misalnya. Ya, ya apalagi 100.000 lumayan. Itu kan kalau misalnya dikasih reward berupa materi, nah si anak tersebut akan terlena dengan materi tersebut. Jadi di sini dengan penghargaan tidak efektif karena berlaku hanya dalam jangka waktu yang pendek, kemudian merusak hubungan, Bang. Yang pasti merusak hubungan, benar-benar. Kalau misalnya penghargaan, yang satu dikasih penghargaan, yang satu enggak, kira-kira hubungannya bagaimana? Iri hati dong. Iri hati, panas hati, sirik lah istilah namanya. Ya, oh, ya, kenapa ini memang dikasih poin, aku mah enggak? Berarti itu kan merusak hubungan dari pertemanan gitu ya. Ternyata dari penghargaan tersebut bisa merusak hubungan gitu. Walaupun kelihatannya di depan biasa aja, tapi kan nggak tahu ya gerak hati, si ganggu mana gitu ya. Kemudian cenderung mengendalikan perilaku seseorang. Nah, di sini selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ibu, bapak, kebutuhan apa yang paling mendasar dalam hidup? Materi ya, uang. Iya.
makanan ya, yang suka makan ya mungkin yang jadi prioritas mungkin makanan. Kopi, iya ya, ibu bapak suka ngopi. Ada yang prioritasnya maunya kopi, ya kopi sebenarnya. Nah di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama survival, bertahan hidup. Ya bapak-bapak di sini pernah camping, ibu-ibu juga pernah camping lah ya. Tapi campingnya kalau ibu-ibu mah beda, suka bekal makannya biasanya. Tapi lamun bapak-bapak paling survivalnya teh mie gitu ya. Kalau ibu-ibu mah enggak campingnya, bawa barbecue. Bawa mie. Ya, itu pun dalam bentuk survival, tapi sudah di prepare ya. Nah, pernah ngalamin yang namanya kita tuh ya apalagi berumah tangga gitu ya. Misalnya sampai gak punya uang, misalnya gak punya uang, misalnya berasnya tinggal satu bulan gitu ya. Pengalaman juga yang sini. Ya itu adalah bentuk survival kan ya. Gimana caranya kita memberdayakan uang yang tinggal beberapa rupiah gitu ya, apalagi sekarang ada bulan gitu ya. Gaji aja ya tanggal 33. Gimana kita survive? Bagaimana kita memanfaatkan hal yang ada untuk bertahan hidup. Nah, manusia pun memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kalau nggak bertahan hidup ya udah mungkin lebih banyak orang yang bunuh diri, meninggal gitu ya. Kemudian perasaan kasih sayang dan diterima, love and belonging. Di sini ada yang merasa nggak disayangin gitu. Ada di sini yang merasa, aku mah meninggi, ya mana nggak ada yang sayang sama aku. Ada nggak? Ada ibu. Mudah-mudahan nggak ada ya. Kita disayangin sama keluarga kita tentunya ya, makanya keluarga nggak sayang. Alam dewasa. Kemudian rasa diterima. Nah ini nih, dalam sebuah komunitas kita membutuhkan rasa penerimaan dari orang lain kan ya. Dimana saat kita berada di sana, kebayang dong kalau misalnya kita dalam komunitas seperti ini, tapi kita merasa sendirian, aduh kasihan gitu kan ya. Nah, aku tuh salahnya apa gitu. Berarti itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi gitu. Kemudian kasih sayang. Kenapa yang mereka tuh menjauhin aku? Mereka nggak sayang gitu sama aku. Itu adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi ternyata ya. Dari kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu freedom, kebebasan. Nah sekarang ibu-ibu di sini mungkin kebebasannya sedang terkungkung ya. Karena yang biasanya jam-jamnya istirahat gitu ya, boci gitu ya, bociang. Sekarang freedomnya di sini dulu gitu. Berarti ada kebebasan yang tertahan. Berarti itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemudian ada juga kesenangan. Ibu dan bapak di sini melakukan segala sesuatu apakah semuanya berdasarkan kesenangan? Tidak semua. Iya, ada yang passionnya memang suka ngajar misalnya ya. Ya itu adalah kesenangannya dia gitu. Ada juga yang misalnya yang melakukan kesenangannya ke salon misalnya itu adalah kebutuhan. Ya nggak apa-apa, itu adalah sebuah kebutuhan karena manusia memang membutuhkan hal tersebut untuk membuat dirinya senang. Gimana gurunya bisa bahagia kalau misalnya kesenangannya tidak terpenuhi, betul nggak? Apalagi banyak uang. Ya dengan kesenangan tersebut kualitas kehidupan manusia pun akan lebih meningkat, kesehatannya. Kemudian dari cara mereka berbicara, cara bersikap itu akan terlihat dari raut wajahnya dan juga dari tubuh fisiknya. Betul Bapak olahraga? Oh kalau keluarga, Masuk dari Amina. Ya terakhir oke. Adalah penguasaan atau power. Di sini mungkin ada beberapa anak yang kita temui bahwa mereka selalu menginginkan menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini
Ada juga anak yang emang nggak mau buat memimpin ya, berarti ya dia hanya ingin memimpin dirinya sendiri saja. Ya, tapi buat memimpin orang lain mah belum tentu gitu, belum tentu bisa. Tapi ada anak yang emang ngotot banget gitu, pengen senang memimpin teman-temannya. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi gitu ya. Apakah kebutuhan dasar ini sudah dipenuhi oleh ibu bapak semuanya? Kayaknya udah belum ya. Beberapa sudah, beberapa belum mungkin ya. Ya mungkin pada saat kita merasa sedih, itu kan berarti kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Ya. Kemudian ya yang kasih sayang dan rasa diterima gitu ya, yang tadi kok bisa-bisanya gitu ya, dia ngejauhin aku gitu. Selanjutnya ya ibu bapak, mengenai 5 posisi kontrol pada guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini sudah kebayang kayak gimana sih kira-kira kita menempatkan diri kita sebagai guru mau kayak gimana? Yang pertama, posisi kontrol menghukum penghukum. Nah biasanya guru yang memiliki posisi kontrol penghukum ini bicaranya keras, kemudian kasar. Biasanya anaknya takut sama guru tersebut karena takut dihukum tadi. Kenapa bisa takut dihukum? Ya karena sering menghukum gurunya tersebut dengan nada bicara yang kasar, kemudian menghardik, menyakiti, nunjuk-nunjuk apalagi. Kamu ada gini. Kemudian apa yang akan menjadi dampak pada guru yang menjadi seorang penghukum, yaitu anak akan terus mengulangi kesalahannya karena nggak ada kapoknya. Biasa namanya malahan levelnya malah semakin meningkat kalau misalnya ya challenging gitu ya, ngadepin guru penghukum ini teh gitu ya. Kemudian malah menjadi semakin agresif, bahkan bisa melampiaskan kepada teman yang lain, bukan pada gurunya, karena kan gurunya masih ada penghukum teh. Nah, dia bisa melampiaskan kepada orang lain. Jadi semakin sering kita menghukum, anak tersebut akan semakin agresif gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat anak yang suka pukul-pukul atau misalnya anak yang suka kasar, nah itu bisa dilihat juga di rumahnya, apakah dia sering mendapatkan hukuman, apakah dia sering mendapatkan perlakuan kasar, kata-kata kasar dari orang tuanya mungkin gitu ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, untuk pembuat rasa bersalah ini sebetulnya kadang-kadang gitu ya suka dilaksanakan juga gitu ya dengan nada yang halus, tapi bikin orang tuh ngerasa bersalah gitu. Kamu mah aku udah ngelakuin kayak gitu, jadi ibu diceraikan. Nah kan itu berarti si anak teh merasa bersalah gitu ya. Ya aku maaf aku gitu kan ya, berarti itu adalah posisi kontrol dari pembuat rasa bersalah, di mana anak ini akan merasa rendah diri, merasa dirinya gagal. Semakin kita, walaupun adanya nggak bentak-bentak dan enggak, guru pembuat rasa bersalah mah nadanya juga halus, lemes gitu. Tapi si budak teh jadi ngerasa gagal gitu. Jadi tulang jangan berisiko itu ibu teh gak enak sama guru-guru di ruang guru. Nah kan berarti si anak teh merasa bersalah di dirinya teh gitu ya. Walaupun sebenarnya mah kadang ada anak yang nyadar, ada yang enggak ya. Gurunya udah ngomong kayak gitu teh emang hari-hari biasa. Selanjutnya sebagai teman, guru pada posisi sebagai teman tidak menyakiti muridnya karena selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Nah, di sini kan kita tuh kadang-kadang kalau istirahat suka di kelas gitu ya, nemenin anak-anak cerita gitu.
terus memposisikan kita teh ya seolah-olah kayak teman mereka kayak gitu ya. Tapi ada positif dan negatifnya dengan menempatkan diri sebagai teman. Positifnya, mereka memang dekat sama kita, bisa cerita apa aja. Sisi negatifnya, mereka akan mengurangi rasa hormat pada guru. Karena merasa, udahlah teman ini gitu ya. Malah bukannya kita harus dengan pujian ya, tapi kan ada sikap nilai-nilai kebajikan universal tadi ya, saling menghormati, saling menghargai, di mana anak tuh tahu nih dia berhadapan dengan siapa, di mana kapan kita bisa menjadi teman, kapan guru itu memang sebagai gurunya, kapan bisa menjadi orang tua gitu. Jadi menempatkan diri sebagai teman pun tidak selamanya positif, ada sisi negatifnya juga. Nah, sisi negatif yang lain, anak itu hanya nurut pada gurunya tersebut. Tapi kalau misalnya tiba-tiba diganti sama guru yang lain, biasanya anak teh beda sifatnya. Kenapa? Anak bisa berubah sifat, berubah karakter dari kelas 1 ke kelas 2, dari kelas 2 ke kelas 3. Beda karakternya, karena beda gurunya. Kelas itu gimana pembawaan gurunya. Kalau misalnya, kelas iya mah ABCD G ya, rugikan KJ. Tapi kalau misalnya ternyata di kelas yang lain setelah naik misalnya ke kelas 2, ternyata anak ini begini beda. Nah, ini benar-benar bisa beda karakternya. Karena bagaimana posisi kontrol kita terhadap anak tersebut. Yang keempat yaitu sebagai pemantau, di mana guru ini hanya melihat benar salah berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Misalnya teh anak melakukan kesalahan nih, ditanya, kamu melakukan kesalahan yang mana? Kenapa kamu melakukan kesalahan? Jadi dengan suara tegas, ingin menerapkan disiplinnya tersebut gitu. Tapi murid di sini menitik beratkan hanya pada dampak yang didapatkan oleh dirinya sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi untuk pemantau ini sebetulnya posisinya cuma sebagai mengingatkan aja, mengingatkan anak tersebut benar atau salah. Nah, yang paling efektif adalah sebagai manajer, di mana guru menempatkan posisinya pada sebuah posisi ya sebagai manajernya bukan teman, tapi sebagai manajer yang mengingatkan mereka untuk kembali pada dirinya sendiri. Nah, anak-anak nanti akan diajak untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kesalahannya, perilakunya bagaimana, dan mendukung mereka harus bersikap seperti apa nanti ke depannya. Nah, posisi sebagai manajer ini tugasnya itu hanya memberikan pernyataan-pernyataan saja, pertanyaan, bukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangkitkan motivasi dari si anak tersebut untuk merefleksikan dirinya sendiri, bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, posisi manajer ini berkaitan dengan penerapan dari segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu, contohnya begini. Pada saat kita menghadapi anak yang membuat kesalahan, saat kita mau melakukan restitusi, apakah benar kalau misalnya kita menghardiknya di depan orang banyak? Tidak. Yang kedua, kita bisa memanggil anak tersebut secara personal dengan suasana keadaan yang sudah tenang. Kalau misalnya dalam keadaan masih marah, berikan dia waktu untuk marah dulu. Jadi jangan pas waktu lagi marah nih, marah-marah, serek langsung. Ayo ke ruang guru. Tunggu di ruang guru. Kamu pun mau nantinya betapa kamu itu bukan restitusi gitu ya. Biarkan dia dengan suasana tenang dulu. Sudah tenang? Oh, kalau sudah tenang, ibu boleh bertanya, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi restitusi untuk anak tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, jadi saat menstabilkan identitas ini, kita bisa mengajukan pertanyaan seperti, distabilkan dulu nih emosinya. Kamu masih marah ya?
Ibu tahu kok kayaknya kamu marah itu karena kesal ya tadi ya kena bola. Iya bu, pokoknya tadi cipol bola, kepalaku sakit. Oh, terus gimana nih? Sekarang masih sakit enggak? Nah, berarti anak tersebut sudah stabil emosinya, sudah dalam keadaan nyaman. Baru nanti kita ke validasi kebutuhannya. Kira-kira kamu butuh apa nih? Kamu perlu diobati atau tidak? Gitu ya. Jadi kita menempatkan posisi sebagai manajer itu untuk ngerangkul anak gitu, ngerangkul mereka agar mengutarakan pendapatnya gitu. Jadi nggak apa-apa biasanya kan anak suka gitu ya, kalau misalnya kitanya belum apa-apa udah dengan nada tinggi duluan gitu, udah ya kamu atuh dijeduk deui. Nah, dengan nada seperti itu si anak juga emosinya yang tadinya panas mungkin ya masih dalam kondisi panas, belum kita dinginkan dulu gitu. Nah, untuk validasi kebutuhan membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini bukan buat anak jadi gagal, bukan, maksudnya dari kegagalan atau kesalahan tersebut si anak bisa mengambil sisi positifnya. Oh, tadi kamu kena bola ya, itu gara-gara apa ya kira-kira? Iya bu, tadi akunya lewat di depan teman yang sedang main bola, berarti dia sadar dong kesalahannya dia juga kan ya. Nah, takut lewat didinya gitu. Tapi kan nggak secara langsung, itu kan gara-gara kamu udah lewat didinya, mohon salah. Nah, nggak gitu. Kemudian menanyakan keyakinan, kira-kira agar tidak terulang kembali ke depannya, kamu harus gimana ya? Oh iya bu, nanti aku kalau ada yang main bola aku lewat pinggir aja deh. Itu adalah bentuk restitusi. Jadi restitusi teh emang sih agak effort gitu ya, agak panjang gitu. Tapi kalau misalnya si anak dibangkitkan keyakinannya, maka akan muncul motivasi internal untuk memperbaiki dirinya sendiri, sehingga nanti dia akan tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Nah, di sini ada contoh-contohnya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu adalah manusiawi. Kemudian ini kalau misalnya anaknya berbuat kesalahan ya, manusiawi loh melakukan kesalahan. Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan, misalnya datang terlambat. Ibu juga dulu pernah loh datang terlambat gitu. Berarti itu adalah sebuah kesalahan yang wajar gitu. Jangan disalahkan dulu, jangan apa-apa udah disalahkan gitu. Kemudian tanyakan juga apa yang membuat salahnya, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian dari validasi tindakan yang salah. Nah, di sini bisa mengajukan pertanyaan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, contoh nih kayak kemarin saya menghadapi anak saya yang bernama Yusuf. Dia marah dengan temannya karena diledekin pas waktu main sepeda, dia jatuh. Kan hal sepele ya, kayak cuma kamu mah udah naik sepeda kok ini curi. Cuma dengan kalimat itu mungkin menurut kita mah tira gitunya biasa. Itu Yusuf marahnya sepeda, nafasnya berat, nangis. Itu yang ngomongnya kayak gitu, kamu marah ke aku, jangan bikin keselnya gak sadar. Kamu marah ke aku. Yusufnya nggak jawab kan, karena dia terlalu emosi kan, nafasnya sampai berat. Yaudah, Pak Hira di sebelah sana dulu, itu yang ngomongnya Pak Hira. Pak Hira sebelah sana dulu ya. Yusuf mau dulu atau enggak? Dia nggak mau jawab, masih nangis tapi dengan marah gitu, ngotot. Minta tolong lah sama temannya, ajakin Yusufnya cuci muka yuk. Terus temennya nyamperin, Yusuf mau cuci muka enggak? Tadinya nggak mau Yusufnya teh, masih matung gitu ya. Udah biarin aja, kasih dulu dia waktu buat marah gitu. Udah waktunya, udah cangkel kemarinnya dia juga ya, lama-lama lumayan lah ya, setengah jam berdiri baru mau lotot gitu ya. Yusuf gimana, pegel enggak gitu, cangkel enggak, mau diambilin kursi enggak gitu ya. Dia masih nggak mau jawab. Oh ya udah, pas istirahat semuanya, yaudah sok istirahat. Barulah dideketin, kan dalam kondisi sudah kosong nih kelas.
Justru mau ngobrolnya mau di luar atau mau di dalam kelas? Di luar. Bari ngambeknya, ada abi mah teu salah ya, dicari kamu ya because syutingnya luar. Oh ya udah. Ya duduk sebelah sini. Dia jangan duduk di situ di depan. Terus Yusufnya masih marah kan? Yusuf masih marah. Mau? Iya. Oke, ibu kasih waktu 5 menit ya. Kalau udah 5 menit, nanti kita ngobrol. Nanti kalau 5 menit ibu nanya lagi. Walaupun memang panjang ya, lama gitu buat restitusi itu lama gitu, butuh waktunya lama nggak bisa. Terus si Yusufnya itu masih marah kan, masih nangis deh. Yusuf nggak apa-apa kalau mau nangis nangis aja. Ibu temenin di sini. Terus dia masih marah. Yusuf udah 5 menit ya. Sekarang ibu mau bertanya boleh? Boleh. Barulah di situ saya ngobrol sama Yusuf. Yusuf kenapa marah? Dia cerita, ya bu udah terkira tuh aku udah naik sepeda, aku kan itu kena batu terus jatuh, diselurikut. Ya udah sakit itu bu, makanya aku nangis. Oh iya apa-apa. Ya tuh siapa yang nggak nangis? Aku udah yang namanya kok mau luka enggak gitu kan? Enggak sih bu. Ya udah nggak apa-apa, dan nangis mah manusiawi gitu. Laki-laki juga boleh nangis dah gitu. Gak selamanya laki-laki harus kuat ya. Dah boleh nangis juga gitu laki-laki ya. Nggak ada larangannya laki-laki nggak boleh nangis gitu ya. Boys don't cry-nya nggak ada gitu. Nah terus setelah gitu, emang sama Pak Hira digimanain? Pak Hira bilang apa? Dianya baru cerita. Terus kira-kira menurut Yusuf, perilaku Yusuf baik atau benar? Dia masih belum bisa jawab. Diam weh. Oh belum mau jawab, nggak apa-apa. Ibu tungguin atau pasti marah lagi. Iya. Ya udah terus ditungguin lagi. Ditungguin dirinya. Abi teh matanya nemenin si Yusuf itu cuma buat diem doang gitu, dia nangis gitu. Udah Yusuf sekarang bisa jawab ibu, bisa. Masih gimana Pak Hira mau dimaafkan? Enggak. Terus mau kapan tuh dimaafinnya? Udah kata di agama Islam juga nggak boleh marah lama-lama gitu ya. Kapan tuh dimaafinnya? 10 menit lagi. Itu kan udah dari dia ya. Walaupun kita juga sekarang yang seringnya sekarang mah ya lagi tidak dimaafin gitu ya. Tapi udah nunggu 10 menit deh gitu ya. 10 menit lagi. Oh ya udah. Akhirnya mau dipanggil enggak? Ups. Oh ya udah. Gimana sekarang ada tangan Yusufnya? Udah bu. Gak mau masuk nggak? Enggak. Rugi nggak Yusufnya marah-marah jadi nggak istirahat gitu kan ya? Mau istirahat dulu nggak sampai kasih waktu lebih gitu? Yusufnya enggak. Diam di luar. Nah pas waktunya masuk, Bu Yusuf baru dapetnya. Bu Yusuf itu Yusuf masih di luar. Tanya aja Yusufnya mau masuk atau enggak. Terus kan, Yusuf mau masuk enggak? Kata teman-temannya. Masih marah kan dia nyata masih. Gitu dan ningali si Pak Hira deui. Nah, terus pas udah gitu lama udah biarin aja Yusufnya tenang aja dulu di luar. Tadi kumaha kok begini? Tadi kumaha tadi carikan. Terus kan kita latihan angklung tuh di kelas. Yusuf, ayo kata teman-temannya masih belum ngegubris ya tadi. Dah tiba-tiba, udah baris deh, dia sih nggak ada apa-apa, gitu ya kan? Oh itu Yusufnya udah masuk gitu. Nanti mah jangan ditanya dulu ya kata teman-temannya. Jangan maksudnya ya biarkan dia dengan selesaikan emosinya dia dulu gitu. Jadi jangan sampai dia lagi marah, kita malah jadi marah, dia malah tambah marah gitu kan? Itu yang sulit gitu. Walaupun memang kami kegelnya lumayan gitu. Ya Allah, itu bisa ditanya ibu dapet gitunya. Ya udah ibu tunggu. Itu tuh lumayan lama gitu ya. Nah itulah bentuk dari restitusi. Ada yang mau ditanyakan dulu ibu bapak? Kayaknya sih sudah mulai molotok ya. Gimana sudah paham mengenai budaya positif? Mari kita ciptakan budaya positif ya. Bukan buat kita saja, tapi buat kita bersama. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih wow keren. Wow, keren. It's very good. Oke, gimana ibu dan bapak? Sudah cerah pikirannya? Oh, ini lemas.
semuanya ya. Oke, kita kasih sesi pertanyaan aja untuk 2 orang penanya. Siapa yang mau? Boleh Bu Siva dulu. Bismillah, saya Siva dari guru kelas 1B. Begini Bu, mengenai restitusi ya, memang itu adalah hal yang baru gitu ya, restitusi. Nah, untuk restitusi ini permasalahannya dari saya sendiri sih gitu ya, bagaimana kita itu menanyakan pertanyaan awal gitu kepada siswanya gitu, baik yang ketika kita dapat laporannya gitu ya dari temannya, Bu si ini mukul misalnya gitu ya, berarti kan kita harus nanya gitu ya, kenapa gitu alasan dia teh mukul gitu ya. Nah itu pertanyaan itu ya, bagaimana cara menanyakan mengkonfirmasi dari apabila laporan dari temannya gitu, masalahnya dari pihak temannya. Terus kalau misalkan juga kita melihat sendiri gitu ya, perbuatannya gitu, ya kesalahannya seperti itu sih Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ina Nuraini, ngajar di kelas 2. Izin bertanya Ibu, tadi kan berkaitan dengan kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar manusia gitu. Salah satunya adalah kasih sayang gitu. Nah, sering sekali banyak anak-anak begitu ya, terutama di kelas saya yang mungkin setelah saya telusuri ternyata memang kasih sayang di rumahnya tidak terpenuhi, sehingga dia mencari kasih sayang di sekolah agar terpenuhi begitu. Nah, mungkin juga di rumahnya mungkin tidak punya teman dan lain sebagainya, sehingga dia bisa mengekspresikannya hanya di sekolah karena memang teman-temannya yang hanya ada di sekolah begitu. Nah, sehingga kadang anak-anak seperti ini yang membuat apa ya yang membuat kelas tidak aman begitu ya, membuat teman-teman yang lainnya tidak nyaman, terutama dalam belajar. Nah, bagaimana sikap kita begitu ya sebagai guru dalam menyikapi anak seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Siva dan Bu Ina yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya jawab dulu pertanyaan dari Bu Siva ya, mengenai pertanyaan apa yang pertama kali bisa ditanyakan kepada anak jika melakukan kesalahan, apalagi jika di depan mata langsung gitu ya. Yang pertama, tadinya menstabilkan identitas dulu, dimana anak tersebut pastikan itu langsung digabruk ke orang gitu istilahnya. Cukup kita pisahkan dulu dengan teman yang berselisihnya. Tapi yang harus kita rangkul pertama, apakah si pelaku dulu atau si korban dulu, itu mungkin tergantung dari situasi dan kondisi. Kalau misalnya korbannya yang dipukulnya mungkin ya, teman yang dipukulnya merasa kesakitan, mungkin harus kita obati terlebih dahulu, dan kita perlu melakukan pendekatan persuasif dulu kepada anak yang menjadi korban tersebut. Tapi kita pun harus tetap melakukan restitusi kepada si korban. Jadi kita restitusi itu bukan hanya pada yang melakukan kesalahan, tapi kedua belah pihak. Tapi waktunya dipisah dengan jangka waktu yang kalau bisa sih sampai si anaknya tenang dulu gitu. Kemudian kalau di depan ya, pada saat pertanyaan awal yang bisa kita ajukan, yang pertama kita tanyakan perasaan si anak dulu, dimana apakah anak tersebut masih merasa marah, masih merasa emosinya belum stabil, karena yang pertama kita lakukan itu menstabilkan identitasnya dulu, dimana si anak tersebut harus meyakini dulu dirinya ada di posisi yang mana. Apakah dia mengakui nanti pada ujungnya, apakah dia mengakui kesalahannya atau dia bakalan kekeh sama pendapatnya dia gitu. Yang pertama harus kita tahu ya, dia stabilkan dulu emosinya. Sudah tenang, sudah baik. Nanti kalau sudah baik, baru kita ajak bicara dengan baik gitu. Dalam restitusi, hal yang paling dihindari adalah meninggikan suara. Dimana saat kita meninggikan suara, itu sudah anak anggap sebagai marah gitu. Kalau misalnya kitanya, ih kamu mah, ih padahal cuma ih, itu tuh sudah
sudah meninggikan suara dan dia merasa mundur, bakalan lebih menarik diri saat kita meninggikan suara gitu. Jadi kalau misalnya anak tersebut kita ketahui melakukan kesalahan, nggak usah banyak ngomong dulu, pisahin. Ini mah sesuai pengalaman saya aja ya, berbagi aja gitu. Karena setiap anak kondisinya pun beda-beda gitu. Kalau misalnya bisa minta tolong dulu sama guru yang lain buat memisahkan. Kalau misalnya si anak tersebut tidak memungkinkan untuk di kelas, misalnya Bu Sipa mau menangani si korbannya dulu, mau ngerestitusi si korbannya dulu, anaknya melakukan kesalahan bisa diungsikan heula istilah nama. Dengan diungsikan tersebut, anak tersebut tidak merasa disisihkan gitu. Maksudnya disisihkan jadi sama-sama terperhatikan pada saat kejadian itu gitu. Jadi resiko ngebela itu kalau misalnya kita hanya berfokus pada satu anak saja gitu, mau itu pelaku mau itu korbannya. Jadi kalau bisa minta bantuan dulu, misalnya Bu Ina tolong dong, ini anak yang ini ada selisih nih sama temennya, punten ini dulu gitu, pisahin dulu biar tenang dulu gitu. Dengan bahasa kita yang baik gitu, yang bisa tenang sih kayak ribut deh, itu kan udah kalimatnya udah negatif gitu. Jadi dengan memisahkan si anak tersebut, tapi itu pun saat memisahkannya harus tetap didampingi dengan orang dewasa. Jadi jangan biarkan dia dipisahkan sendirian. Kalau dipisahkan sendirian itu sama aja kayak kita mengucilkan anak tersebut gitu. Pertanyaannya yang tadi pertama di utarakan, tanyakan perasaan dia, perasaannya gimana, sudah baik belum, sudah stabil belum. Kalau misalnya belum stabil masih marah, kita kasih waktu dia buat menstabilkan dulu emosinya. Kalau dia sudah tenang, baru kita ajak ngobrol baik-baik, atur nafas dulu gitu. Kalau misalnya kira-kira masih marah, agak panjang nih Oma gitu ya marahnya, sedangkan kita kan diburu-buru di kelas dengan anak yang banyak gitu. Kasih pengertian, nanti kalau sudah tenang, ibu mau ngobrol ya, sekarang kamu di sini dulu, tenangin dulu. Nanti kalau udah tenang, ya kayak tadi kasus Yusuf tadi, ibu kasih waktu 5 menit ya. Kalau udah 5 menit, ibu nanti tanya lagi deh. Udah bisa diajak ngobrol. Kalau misalnya kira-kira belum bisa diajak ngobrol, ya kasih waktu lagi 5 menit gitu. Sampai dia benar-benar siap buat memberikan pernyataannya gitu. Terus kalau misalnya kita lihat langsung, memang refleks ya. Kadang-kadang kalau misalnya ngelihat anak ih kamu mah set gitu. Itu memang manusiawi ya. Sekarang pun restitusi ya, manusiawi sekali melakukan kesalahan tersebut. Tapi kita berupaya sebaik mungkin untuk menghindari hal tersebut gitu. Jadi dengan nada bicara kita, dengan nada suara kita pun dilemah lembutkan kembali gitu. Kalau misalnya sekiranya anak tersebut karakternya kan beda-beda nih, ada yang bisa nerima, ada yang enggak nih. Kalau misalnya kita tahu anak ini mah kadang-kadang suka PSMR gitu, gampang nangis gitu, ya kita jangan pakai nada tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya kira-kira anak naik, oh ya kamu udah rada kebal, udah biasanya udah tahu gitu ya, kita bisa mungkin tunggu ya, tapi enggak, kamu tunggu di sini, nanti ibu kesana dulu. Nah itu dengan suara tegas kayak gitu ya udah kabur artinya juga gitu. Kamu tunggu ya, ibu kesana dulu. Nah gitu, mau tunggu sebelah sini ya, ibu kesana dulu. Kalau misalnya kira-kira tidak ada guru yang membantu gitu pada saat kejadian pemukulan tersebut gitu, apalagi kalau terjadi luka gitu ya, hariwang gitu, apalagi anak-anak gitu. Mungkin Bu Sipa ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Terima kasih Bu Sipa. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Ina mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia ini yang mungkin belum dipenuhi di rumahnya adalah love and belonging tadi, sehingga anak tersebut dapat membuat suasana kelas kurang nyaman. Contohnya seperti apa Bu Ina? Siswa yang memang satu udah nggak ada, ibunya harus kerja dan itu dari pagi sampai malam begitu. Jadi memang tidak terperhatikan. Nah itu tuh sering ketika di sekolah tuh ya sering ganggu temennya, nyempetin sepatu, hal-hal yang memang membuat temannya nggak nyaman gitu. Karena dia ingin diperhatiin sama saya gitu, Bu, itu Bu si ini
kayak gini dan lain sebagainya gitu Bu. Jadi kasusnya seperti itu. Oke, dari kurang kasih sayang ya. Memang sih ini adalah hal yang complicated karena kita tidak bisa mencampuri urusan rumah tangga orang lain ya. Apalagi dengan rumah tangga dari orang tua gitu ya. Tapi untuk kita sebagai guru tadi melakukan restitusinya itu kepada anak, kita sampaikan dulu apa kira-kira perasaannya dia saat ada di rumah, saat ada di sekolah bagaimana. Kemudian jika anak tersebut mengungkapkan perasaannya, kamu sebetulnya ingin apa? Kamu ingin ibu seperti apa sama kamu? Kalau misalnya kamu pengen ibu perhatian, perhatiannya kayak gimana? Usahakan pertanyaan itu sedetail mungkin. Jadi, ternyata anak ini teh pengen diperhatiinnya, kudu ditinggalikeun ku ina misalnya. Ternyata nggak kayak gitu. Perhatiannya cuma pengen ditanya, halo kamu gimana kabar hari ini? Ternyata cuma pengen ditanya kayak gitu aja. Itu biarkan dia yang menemukan solusinya sendiri. Memang sih kayak yang sulit ya, apalagi buat anak-anak kelas rendah gitu melakukan restitusi teh hal yang masih tabu, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Kalau misalnya dia memiliki keyakinan dalam dirinya, kita bangkitkan keyakinan dalam diri anak tersebut bahwa kamu ini berharga loh gitu ya. Kamu berharga buat ibu, berharga buat orang tua. Dengan kamu melakukan tindakan yang baik, kamu akan lebih dihargai oleh teman-teman. Jadi bukan menyalahkan karena tindakannya salah gitu, tapi kamu berharga gitu, membangkitkan rasa percaya dirinya dan keberhargaan dalam dirinya gitu. Anak ini teh sebenarnya bisa mengganggu itu karena dia merasa kurang dihargai kan gitu. Jadi cari perhatian, belongingnya tidak terpenuhi gitu. Jadi mungkin bisa sama Bu Ina dilakukan restitusinya ya, minta anak tersebut buat mengungkapkan perasaannya di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, hal apa yang membuat ia tidak nyaman di rumah, hal apa yang membuat ia tidak nyaman di sekolah, atau misalnya ternyata dia teh yang ngegangguin teh ini ya nih, dia teh punya kebutuhan dasar penguasaan, ternyata dia teh butuh power karena teman-temannya tidak menghargai dirinya gitu, makanya dia berkuasa atau bertindak semena-mena karena penguasaannya tidak dihargai gitu, tidak dimiliki. Bisa jadi ternyata bukan cuma kasih sayang, tapi berimbas pada kebutuhan penguasaan. Misalnya, kenapa kamu suka ngegangguin temannya? Ya ada teman akunya begini-begini. Oh ada rasa siriknya misalnya kan. Kamu ingin jadi ketuanya, boleh dong dicoba kamu yang jadi ketuanya misalnya. Biarkan dia merasakan posisi dari temannya misalnya, kalau misalnya ngeganggu sama teman karena sebuah posisi misalnya. Tapi kalau misalnya kasih sayang ya tadi, tanyakan dulu dia di rumah bagaimana, di sekolah bagaimana, hal yang nyaman dan tidak nyamannya seperti apa, dan apa yang kira-kira dia inginkan untuk dia mau diperlakukan seperti apa. Nah nanti kalau misalnya udah nanti kalau ibu kayak gini diterima enggak gitu. Jadi buatlah dia mengungkapkan perasaannya ya dalam suasana yang sangat tenang gitu, teka buru-buru istilahnya gitu. Jadi restitusi ini dilakukan bukan hanya untuk orang-orang yang melakukan kesalahan saja, tapi untuk semuanya. Bahkan kita pun perlu restitusi ya untuk mengetahui permasalahan apa yang kita hadapi dan kita harus bagaimana gitu. Sering-seringlah kita merefleksikan diri, bertanya apakah sikap kita sudah benar, apakah kita memperlakukan orang lain dengan benar gitu ya. Itu aja mungkin Bu Ina. Ada lagi? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Syifa dan Ibu Ina yang sudah memberikan pertanyaan kepada Ibu Nita, dan terima kasih untuk Ibu Yuwanita yang sudah memberikan penjelasan yang secara detail gitu untuk pertanyaan Ibu Syifa dan juga Ibu Ina. Mungkin cukup aja Ibu. Ya. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang sudah menyempatkan waktunya menyaksikan presentasi mengenai budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Guru hebat, yaitu Ibu Yuwanita Agustini. Mungkin kesimpulan dari saya adalah untuk menciptakan budaya positif,
perlu diimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan selalu mengingatkan kepada anak-anaknya, apalagi anak-anak harus selalu diingatkan dan selalu diberikan arahan yang terbaik bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah maupun di rumah juga sama. Tapi tanpa mengurangi keyakinan bahwa setiap murid adalah istimewa dan memiliki potensinya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk good job G double DJ O B good job, good job, good job, good job.